Kebetulan ada ya beberapa koleksi aja sih. Asik. belum bisa dibilang kolektor. Belum bisa ya. Jadi Rizky ini juga adalah keyboardisnya Potret. Ya additional Potret, terus kemudian keyboardisnya Ladies Night. Ya paling mendasar adalah kalau session ya dengan yang lebih ke ininya aja sih. Yang utama misalnya singer, memang yang utamanya singer adalah berarti kita ngikutin si singernya. Oke. Kalau reguler kan kita yuk bareng gitu. Iya. Waktu itu lu gimana menyesuaikannya? Kan itu benar-benar main synth doang nih, lu nggak perlu pikirin main pianonya gimana? Ya. Pertama adalah menyesuaikan dengan gitarnya, kan sama-sama tajam kan frekuensinya. Iya, frekuensinya. Menyesuaikan dengan gitar justru. Oh, oke. Nah, alasan lu untuk akhirnya gue balik deh ke Ladies Night. Ya kosong aja. Simpel ya. Kalau itu di situ mindset pedagang lu ada. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gua yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat, dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah lanjut nih, kan lu juga, gue mungkin ngasih tau teman-teman nih. Jadi si Rizky selain kita kenal sebagai pemain keyboard, dia juga kita kenal sebagai pembongkar keyboard. Jadi kayaknya kalau apa-apa keyboard kayak Rizky aja, Rizky gitu, tanya Rizky gitu. Karena lu tuh suka bongkar-bongkar elektronik lah ya, nggak hanya keyboard kan sebenarnya. Itu pertamanya gimana ceritanya lu akhirnya bongkar bangkir itu tuh? Ya tentunya dari waktu masih kecil kan, kita dulu punya mobil-mobilan rusak, bongkar. Tapi dia belum bisa masangnya lagi. Oh jadi bongkar dulu aja? Iya bongkar dulu aja. Oh begini. Tapi pas masang malah makin rusak. Gitu. Tapi ya ada tertarik lah, ada ketertarikan untuk bongkar-bongkar. Dan kebetulan pas SMP dapat mata pelajaran elektronik dulu pas SMP. Oh oke, ya. Dapat, begini. Terus dulu yang nerima ini juga kan bikin prakarya elektronik itu cuma lampu kedip-kedip doang. Iya, gampang kan. Pada nggak ada yang bisa kan. Dan sini 10.000 gitu kan. Dulu dicuanin. Emang otak pedagang ya itu udah ngalir ya. Hidup nih, udah hidup ceban. Oh, oke. Oh, berarti emang lu udah doyan ngoprek-ngoprek itu udah dari kecil ya? Iya. Nah, terus akhirnya ngoprek-ngoprek alat musik itu kapan pertama kali? DX7 juga. Oh, yang ini nih yang lu baru beli itu? Bukan. Lain lagi, ini DX7 dapat di Pasar Loak. Oke. Dapat di Pasar Loak, dia pas dinyalain hidup, tapi programnya ngaco. Oke. Ternyata ya cuma ganti baterai, terus ada beberapa jalur yang putus gitu kan. Abis dari itu udah bisa hidup, jual. Wah, tetap ada otak pedagangnya ya. Waktu itu dijual karena DX7-nya yang hitam. Oh, oke, nyarinya yang agak hijau ya. Iya, nyarinya yang Mark I lah. Iya. Nah, tapi berarti itu lu umur berapa tuh bongkar pertama? 2011 2012 deh. Oh, udah beres kuliah itu? Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Dan akhirnya maksudnya emang ya karena lu suka ngoprek-ngoprek kali ya. Iya dari sih. Kecil, jadi apapun itu ya at least pas lu lagi suka main keyboard ya lu oprek aja. Jadinya ngoprek keyboard. Terus misalnya kemarin gua pingin Hackintosh, gua jadi ngoprek Hackintosh. Iya, itu dia punya bikin Hackintosh kecil gitu. Gila, jago banget nih orang. Terus apalagi yang lu kayaknya udah berapa banyak total keyboard yang udah lu bongkar gitu? Wah, kalau bongkar sih untuk gua apa untuk beberapa orang lain juga? Total semua. Kayaknya lebih dari 20 deh. Udah lebih dari 20 kayaknya. Gila sih, banyak banget. Karena yang lo oprek juga nggak cuman keyboard yang standar ataupun yang ada kita dilihat di pasaran kan. Ada keyboard vintage, ada keyboard yang tadi di pasar loak. Iya. Kayak gini kan baru dapat di oprek. Tuh, anjir udah dibuka ya. Keren. Oh, oke. Tadinya mati, udah hidup sekarang. Iya, nanti kita akan kasih cuplikan, lihat nih kamarnya Rizky kayak gimana, apa aja alatnya, terus dia udah ngapain aja. Karena juga banyak kolektor dan juga mungkin rekan-rekan yang suka keyboard vintage juga jadi ngontek lo ya buat nanya. Iya, ada beberapa yang
punya ini enggak, kalau ada kabarin ya. Iya, Gitu. benar. Terus juga ya, ini keyboard ini kenapa ya, kalau kok begini Oke. gitu kan. Kayak gitu ya. Heeh. Nah, itu lu bisa disebut juga sebagai kayak scene enthusiast atau apa ya biasanya kan Iya. ada tuh biasa kan Iya. istilah-istilahnya sama komunitas-komunitasnya tuh. Kalau kayak modular kan juga ada tuh modular enthusiast apa Iya, gitu-gitu. bisa dibilang sih antusias kan berarti ya kayak lebih into it gitu kan. Iya. Maksud gua kan kalau misalnya nih yang ngoprek itu nggak ngerti musik gitu atau ya nggak tahu detailnya, at least kan dia cuma ngoprek sistemnya aja kan. At least Ada ya. suaranya gimana ya dia nggak tahu gitu. Ya ada ya kayak misalnya memang dia tukang servis gitu Iya, kan. iya, tukang servis Dia gitu. secara elektronik mumpuni, cuma untuk secara sound gitu mungkin ada yang kurang gitu kan. Kalau kita kan Iya, tahu iya. misalnya sound tuh gimana sih bunyinya, Iya, iya. sedangkan ya sound mungkin dia nggak tahu gitu Iya, kan. dia nggak tahu, cuma tahu ya. Oh, bunyi ini pokoknya. Iya, oh ini bunyi Iya. gitu. Iya, Ada benar. yang gitu-gitu kan kayak kalibrasinya. Iya, kayak gitu kan emang harus juga diperhitungin kan. Mm-mm. Atau misalnya tuts kan kalau orang elektronik cuman ini bunyi nih, padahal totonya bisa tutsnya kotor Kenceng, iya. atau kekencengan atau apa karetnya itu kan Iya, biasa kan. kotor. Ya kan? Gitu. Jadi maksud gua lu jadi paket lengkap ya. Iya, lumayan pusing juga sih sebenarnya. Anjir. Berarti lu mulai bukan serius ya, mulai suka banget ngoprek-ngoprek itu tahun berapa tuh? Ya setelah DX7 itu. Iya, setelah itulah 2011-12an. Akhirnya semua lo oprek-oprek tuh? Udah 10 tahun dong berarti? Ya nggak semua juga sih. Yang ya if it ain't broke don't fix it lah gitu kan. Oke, Kalau iya, memang dia nggak kenapa-napa, ya udah. Gitu. Gitu. Ada beberapa yang emang dari pertama beli nggak kenapa-napa ya emang belum dibuka. Iya, benar-benar. Sama dia punya satu hobi juga ini ya nongkrong di pasar loak ya. Jadi banyak kan barang, tapi emang bener sih maksud gua kalau barang vintage gitu ya nyari di toko kan pasti udah nggak jual dong. Iya, sekarang udah nggak ada toko yang kalau dulu kan masih ada toko vintage gitu. ya kayak babe-babe gitu Iya, kan iya, zaman iya. dulu. Benar-benar. Pernah dapat beberapa barang di babe gitu kan. Sekarang udah nggak ada toko kayak gitu. Iya. Udah nggak menarik lah. Jadi lu nyari di Nyari ke pasar loak. yang lebih Bronx Lebih lagi. Bronx lagi benar-benar. Kalau babi tuh kayak masih ya toko Iya. barang bekas gitu kan. Cuman Ini kalau yang pinggir ini jalan lah yang sebelahnya tuh got. gitu ya benar-benar. Yang Tapi banyak tukang copet. iya benar-benar. Tapi orang lihat iya bang apa emang lihat tato takut juga gitu. Untungnya membaur. Iya benar. Nah tapi itu menarik sih, maksudnya kayak gue sendiri main keyboard tapi gue nggak berani untuk bongkar gitu, gue takut kayak lu masih kecil. Nggak bisa masang lagi. Iya, mungkin bongkarnya bisa kan, bongkar gampang lah kan, Iya. skrup doang. Cuman Masang lagi, iya. masang lagi kayak kok nggak fit ya, kok nggak ini, gitu agak takut. Tapi menurut lu apa kesenangan yang lu dapetin ketika lu bongkar keyboard alat musik lah? Ya, pertama cara kerjanya kan, apalagi kalau keyboard tua gitu. Oke. Kayak misalnya ya gini deh yang gampang nih. Ternyata dia ada board yang buat osilator, ada board filter, ada board envelope, ada board chorus, terus power supply-nya masih segede-gede trafo Oh begini kan. iya, gede banget. Menarik untuk disimak gitu, untuk dilihat. Jadi dia dari trafo, dari AC diubah DC pakai dioda, terus masuk ke osilator dia gitu dan Oh, seterusnya. oke. Ya, Itu ya. menarik cara kerjanya. Terus kayak mekanik kayak gini kan, mekanik nih apa isinya tuh kenapa sih namanya di preset sekarang kan tine EP. Iya, tine EP. Apa sih tine itu? Oh ternyata tine tuh yang kayak besi gitu, dipukul sama hammer kan, dipukul. Terus ini ada reed EP kan. Iya. Oh, ternyata bentuknya beda lagi sama tines tuh. Oh oke. Beda lagi, dia lebih pipih. Iya. Lebih pipih. Oh, oke. Gitu cara kerjanya lah, menarik untuk dibuka, disimak. Keren. Jadi nggak cuma main di luarnya doang, tapi lu main di dalamnya juga ya. Iya. Gimana dia bisa bunyi gitu kan. Sampai yang digital pun juga kayak misalnya dari digital jadi dari prosesor sampai digital to analog converter, gimana dia bisa dari sinyal digital yang 0101 itu bisa didengar oleh manusia kan. Oh iya benar. Lewat op amp lah, lewat Ya banyak. Iya, lah, banyak. Dih, keren banget. Semoga ini bisa memberi wawasan, mungkin teman-teman yang mempunyai ketertarikan yang sama lu juga nih pasti senang banget nih. Bisa langsung nanti ngobrol-ngobrol sama Rizky aja nih. Nah, dari semua alat yang pernah lo oprek nih, yang mungkin ada yang udah lu jual juga kan. Menurut lu paling susah atau paling membutuhkan tenaga, pikiran dan lain-lain apa? yang berhasil atau nggak berhasil nih. Ya yang nggak berhasil dulu, yang nggak berhasil. Kalau kayak yang nggak berhasil tuh ada kebanyakan alat
adalah chord profesi namanya. Oke. Dia volumenya kecil banget, nggak tahu kenapa dari digital analog converternya bener, tapi kok outputnya kecil. Padahal chipnya diganti tapi masih error. Ya udahlah, jual apa adanya aja, cuma jadi controller gitu kan. Ya. Terus ada lagi kemarin selain chord profesi ada kayak ya kebanyakan kayak Casio, Yamaha, Oke. yang dulu. yang sebenarnya ya kurang worth untuk diiniin sih. Oke. Tapi lu iseng aja ya? Iseng aja cuma udah capek gitu kan, udah jual apa adanya gitu kan. Iya, benar-benar. Ada Nah, kalau yang berhasil ya kayak emang Juno 6 waktu itu dari Matot sampai hidup ada. oke, dari mata tuh. Dari Matot Juno 6. Terus ada mainan apa ya? Oh ini DX100. Oh, ada ekstra. Iya, dia tadinya mati, udah hidup sekarang. Kayaknya masih bisa dibuka deh. Gile. Tuh kan, dia tadinya rusak-rusak gitu. Aha. Udah Oh iya, benar. dibenerin dalamnya. Wah. Gila sih. Namanya juga dapat diloakan. Gokil. Gila. Tapi emang pas gue masuk sini gue anjir nih, dari modern dari analog banget jadi sampai yang modern yang lumayan mahal ini ada di sini juga ya. Jadi gila nih, ini kebetulan Rizky akan kasih giveaway buat gua. Jadi teman-teman jangan ngiri ya. Thank you. Tapi berarti ya itu tadi yang maksudnya yang salah satu yang lumayan Berhasil. susah tapi berhasil gitu ya. Ya berhasil, kayak Polysix juga sebenarnya berhasil, cuma emang belum ditutup aja. Oh, oke, jadi masih biarin kebuka gitu ya. Biarin aja kebuka, masih ketutupan. Beberapa adalah JX3P juga itu dapat diloakan, hidup akhirnya, cuma masih begitu masih. Tar aja deh. Gila sih, tapi emang ya maksudnya tapi lu menemukan kesukaan lu dan kegemaran lu di situ juga ya selain bermain musiknya ya. Iya. Ya intinya kepo aja sih. Kepo. Kenapa sih kok bisa bunyinya begini gitu kan? Lu orangnya penasaran banget ya berarti. Iya, lumayan. Iya, benar. Tapi benar, ketika lu penasaran, yang harus lu lakukan adalah mencari sehingga lu akan mendapatkan rasa penasaran itu ya. Tapi lu terus-terusan ya? Kayak nggak puas terus ya? ada lah masa bosan benar-benar nggak disentuh gitu sama sekali, seminggu 2 minggu ada juga ya. Ada lagi bosan gitu. Nah, tapi ada satu pertanyaan mungkin yang ini kayaknya ke semua instrumen ya. Kalau misalnya lu punya instrumen sebanyak ini, apakah lu nyalain semua setiap hari atau per minggunya lu nyalain semua nggak? Nggak, belum tentu. Tapi elektronik itu bahaya nggak kalau untuk nggak dinyalain? Sebenarnya sih nggak. Oh, soalnya kan biasa kan dulu ada nyalain, kan, nyalain. Lu kalau nggak nyalain rusak loh. Ya, tapi itu kan kalau disimpan di ruangan yang lembab gitu. Oh, oke. Ruangan lembab. Ya lembab sih musuhnya tuh. Dan lembab debu, kalau debu sama debu. Debu ya. Kalau debu kan bisa dibersihin. Kalau lembab, nah itu jalurnya udah korosi. Kalau udah korosi susah tuh udah. Nggak tahu kenapa kayak misalnya orang pegal-pegal, tapi di scan gitu nggak kenapa-napa, tapi pegal-pegal. Iya. Nggak tahu kan. Nah itu tuh ya. Itu yang kadang nggak ketahuan. Oh, oke. Nah itu berarti itu bisa jadi masukan juga tuh buat teman-teman yang nyimpan alat musik. Itu alat musik apa aja ya sebenarnya? Apa aja semuanya. Kalau musuhnya ya lembab, debu. Oh, lebih debu ya. Nah itu jadi harus rajin dibersihin sama mungkin penempatannya ya harus lebih diperhatikan lagi. Ya apalagi kan kalau misalnya ngerokok itu kan abu rokok juga jahat sih. Oh iya benar. Ih biasa kan udah ngerokok di sini gitu kan. Itu. Nah itu harus diperhatikan tuh teman-teman, jangan egois ya. Cuma mikirin rokoknya doang gitu. Nah gila, tapi seru banget sih gue jadi tahu barang-barang lo, terus gue jadi tahu teman-teman juga bisa tahu pengalamannya gitu. Lu ikut ini nggak? Lu ikut apa tuh ya tadi kayak komunitas scene atau komunitas oprek-oprek ini nggak sih? Belum sih, nggak tahu sih lu masalahnya. Sendiri aja lu. Iya, nggak tahu. Aja. Tapi ya kayak misalnya tahu si Pak ini nggak di business service ini. Cuma tahu aja tapi nggak kenal gitu. Oh oke. Iya. Gue pikir kan lo ikut komunitas apa yang nanya-nanya ya biasa kan ada gitu kan. Lu sendiri aja ya? Iya sih, sendiri aja, nggak tahu di mana juga soalnya. Keren. Nah mungkin teman-teman yang mungkin punya ketertarikan yang sama ataupun penasaran lagi tentang scene yang banyak ini, atau mungkin lu punya scene yang belum bisa nyala, lu bisa langsung kontak ke Rizky nih. Kita kasih Instagramnya di sini nih, @rizkykis.
Nah Ki, mungkin ini terakhir nih gue selalu nanya ke teman-teman musisi yang lain juga ya. Pesan dan saran lu sebagai musisi gitu untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai dunia musik ataupun mungkin yang sudah masuk tapi kan ternyata masuk anjir banyak banget ya segmennya, gue harus mulai dari mana gitu. Ataupun yang mungkin masih apalagi sekarang kan bocah-bocah gitu kayak wah nih gue pengen udah jago-jago banget dan pengen gede udah pengen jadi kayak musisi gitu beneran gitu kerjanya. Nah pesan dan saran menurut lo nih? Terus belajar untuk ya selain current trend juga back to the roots lagi kan. Misalnya dari lagu ini dia rootsnya gimana sih, dan pelajarin rootsnya juga. Begini gitu. Satu, terus belajar. Dua juga tentu perluas link. Iya benar. Itu nggak bisa bohong sih kalau jago tapi nggak ada linknya. Tapi sekarang udah di Instagram sih gitu, udah ada medsos kan. Iya. Gimana mencurahkannya. Kayaknya dan ya profesional aja sih. Profesional tuh mencakupi apa aja tuh? Mencakup kayak ya sebisa mungkin kayak datang tuh sebelum misalnya latihan jam 9, kalau bisa setengah 9 gitu udah datang. Berarti datang nggak boleh on time, before time. Ya, lebih baik ya sebaiknya gitu kan. Kan orang datang harus on time dong, salah ya. Harus before time. Misalnya nanti ada, oh iya lupa ngulik gitu kan, ada ada ini. Iya benar. Spare. Ya spare sebenarnya untuk aman. Cuma kan kadang kita ya macet lah gitu ya. Ya nggak bisa disalahin juga sih. Yang penting kita udah berusaha. Iya, yang penting udah berusaha sih. Iya, terus apa lagi? Udah tadi terus belajar, terus apa yang kedua tadi? Jadi lupa gua. Perluas link walaupun sekarang. Tapi menurut gua walaupun udah ada sosmed, tetap harus iyalah lu bergaul tuh tetap lah. Iya, biar nggak mungkin kita deketan tapi kita DM-an kan. Tetap harus bisa ngobrol gitu loh. Iya kan, terus yang ketiga profesional. Iya. Ya sebisa mungkin ya datangnya gitulah kita udah ngulik gitu. Jadi datang udah prepare. Kalau session apalagi kan. Iya benar-benar. Lebih butuh waktu banyak untuk bercengkrama. Misalnya udah datang nyampe studio, lapar bisa makan dulu. Oh iya benar. Ya itu waktu-waktu yang harus diantisipasi. Iya kan kalau latihan tapi lapar kan gak asik juga kan. Nggak maksimal ya, maksimal. Gitu. Kurang groove. Iya. Apa nih? Iya benar-benar. Nah itu teman-teman pesan dan saran menurut Rizky. Jadi teman-teman yang mau jadi musisi ataupun mungkin sudah ada di lingkungan musisi tapi masih bingung harus bagaimana, harus mulai gimana. Semoga pesan dan saran ini bisa menjadi masukan buat teman-teman semua. Gitu. Oke Ki, thank you banget nih sudah ngobrol-ngobrol di Serundeng. Iya sama-sama. Cos dulu ya, cos. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Semoga makin banyak ya ini, kalau makin penuh berarti lo harus pindah ruangan ya. Amin. Itu teman-teman mungkin yang mau, tadi gue bilang mau ngobrol sama Rizky tentang mungkin persinan, per keyboardan, ataupun mungkin mau cari-cari barang-barang vintage maupun non vintage juga lu jual kan. Bisa diusahain ya. Bisa lah. Gitu. Nah bisa cek Instagramnya di @rizkykis. Bukan, Rizkys. Rizky sih ya benar. Yeah. Bukan Rizky sih benar. Rizky, sorry. Itu di Twitter juga ada loh. Nggak main Twitter. Tapi nggak main sih. Nggak main Instagram. Masih ada Twitternya itu Rizky tapi nggak aktif. Iya. Jadi bisa cek di Instagramnya sini. Nah buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya soal apapun tentang obrolan-obrolan gua ataupun mungkin punya saran untuk bintang tamu lain bisa DM gue di sini @laudeng ataupun DM kita @moe production. MOE Production. Nah, bisa cek sini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa memberikan kalian masukan-masukan yang baru lagi, mungkin bisa memberikan kalian intuisi untuk mungkin mau nato, mau nanya ataupun mau beli alat-alat vintage kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, semoga ini bisa menjadi masukan buat teman-teman juga. Dan teman-teman jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, tetap sehat-sehat selalu, menjaga imunitas tubuh, biar pandemi ini segera berakhir ya. Dan tentunya. Kita bisa ketemu lagi di perpanggungan. Betul. Dan panggungan yang akbar. Oh ya, perpanggungan sekarang virtual mulu ya. Iya. Bahkan bisa di sini ya. Bisa. Udah berapa kali nih? Nih, bisa di kamar juga, cuma kan nggak kurang energi lah. Iya. Nggak dapat balikannya kan? Iya, dapat balikannya benar. Jadi semoga kita bisa segera selesai dari pandemi ini dan juga bisa ketemu di panggung-panggung berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jangan kamu bosan, ayolah semangat.